Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pada kesempatan ini semuanya sehat walafiat ya. Untuk yang selanjutnya sebelum materi ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk topik dipimpin dulu doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk yang selanjutnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Alia, kenapa Alia? Sakit. Alia sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, kita doakan semua. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebelum materi dimulai, silakan kita cek kerapihan terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Silakan kalian berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan. Selanjutnya silakan dicek kerapihannya, ya. Barangkali kerudungnya ada yang belum rapi, ya. Udah, silakan dulu. Untuk yang selanjutnya, kalian harus tetap semangat, ya, dalam mengikuti semua pembelajaran yang ada di sekolah, karena masa depan kalian itu ditentukan sekarang. Ketika kalian apa? Ketika kalian bersekolah. Kalian sekolahnya semangat, belajar semangat, insya Allah akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan masa depan yang baik juga insya Allah. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang makna iman kepada hari akhir. Apa pengertian hari akhir? Hari Penghabisan. Atau hari apa? Hari mulai hancurnya rasa ikut isinya. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah meyakini terjadinya hari akhir dengan tepat. Kemudian yang kedua, menampilkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil sebagai implementasi beriman pada hari akhir dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menemukan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir dengan tepat. Nah, sebelum kita berlanjut pada materi, kita sama-sama tadarus Al-Quran ya, mengenai tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang hari akhir. Mari kita baca sama-sama. 1, 2. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Terima kasih kepada Alfi Nabila yang sudah menyampaikan bacaan ayat Al-Qur'annya. Kemudian yang selanjutnya lanjut ke pembahasan apa itu dalil. Apa dalil? Petunjuk. Kemudian Yanti, apa pengertian dalil? Dasar hukum, Pak. Dasar hukum. Nah, jadi dalil itu adalah
salah satu petunjuk dalam Islam. Kemudian dalil menjadi bukti untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa. Jadi kebenaran satu peristiwa itu dibuktikan dengan apa? Dengan dalil. Kemudian dalil juga digunakan untuk menghilangkan segala keraguan yang masih ada pada diri manusia. Nah, itulah yang disebut dengan dalil. Kemudian yang selanjutnya, dalil dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan dalil naqli. Dalil apa namanya? Naqli. Nah, dalil naqli itu artinya adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi. Kemudian yang kedua adalah dalil akli. Ya, dalil akli. Maka yang disebut dengan dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari pemikiran para ulama. Kemudian yang selanjutnya, tugas kalian adalah membuat 5 kelompok. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Lanjut. Tugas kalian adalah cari dalil-dalil tentang hari kiamat. Ya, cari dalil yang berkaitan dengan hari kiamat. Kemudian selanjutnya setiap kelompok harus membuat karya dari dalil-dalil tentang hari kiamat yang kalian temukan. Ya. Kemudian setiap kelompok boleh memilih karya yang akan dibuat. Apakah membuat peta konsep tentang tajwid, ya. Yang kedua, boleh membuat peta konsep yang isinya adalah tentang isi kandungan dari ayat yang kalian temukan, ya. Kemudian setelah jadi, karya kalian selanjutnya akan dipresentasikan di depan. Silakan buat karyanya masing-masing. Sudah semuanya? Untuk yang selanjutnya silakan hasil dari kerja kalian, ya, atau karya kalian dikumpulkan. Silakan kumpulkan ke depan. Kemudian yang selanjutnya adalah presentasi hasil dari karya kalian, ya. Yang pertama presentasi dari kelompok 1. Silakan kepadanya untuk mempresentasikan hasil dari proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peta konsep tajwid Quran surat Al-Qari'ah. Yang pertama yaitu Al-Qari'ah. Hukum bacaan alif lam qamariyah. Alasannya yaitu huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf. Wa ma adra. Hukum bacaan majaz munfasil. Alasannya yaitu huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Adha. Dengan hukum bacaan qalqalah sughra. Alasannya itu huruf dal mati di dalam kalimat. Silakan kelompok lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Aku mau nanya. Silakan. Penjelasan mengenai Islam dong, kayak pengertian itu sebetulnya ada apa aja? Silakan dirundingkan dulu untuk jawabannya, ya. Dirundingkan dulu. Silakan langsung dijawab aja. Disita jauhnya. Idhar atau artinya jelas, atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar maka dibaca jelas. Huruf-hurufnya yaitu ada 6, yaitu alif, hamzah, ha, ain, ha, jim, ho. Contohnya yaitu pada min, ha, yang dimana itu nun mati bertemu dengan ha, dan rasulun amin, yaitu dengan tanwin bertemu dengan hamzah. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang barusan disampaikan oleh kelompok 1, apa yang kalian dapatkan dari proyek yang sudah dilakukan? Silakan. Kami dapat mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam dalil tentang hari akhir, yaitu dalam Quran Surat Al-Qari'ah. Dengan pengetahuan tajwid ini dapat kami terapkan dalam membaca Quran supaya bisa lebih baik lagi dari segi tajwidnya. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Selanjutnya ya, kita akan bahas yaitu proses terjadinya hari kiamat. Itu dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Salah satunya yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yang mana dalam surat Al-A'raf ayat 187 ini dijelaskan bahwa hari kiamat itu terjadi, hanya Allah saja yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalam surat Al-Qari'ah. Dalam surat Al-Qari'ah itu dijelaskan keadaan manusia bagaikan anak-anak yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Itu Masya Allah ya, sangat mengerikan ketika terjadi hari kiamat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Barangkali ada yang menyimpulkan? Ya, Pak. Silakan Mas. Kesimpulannya yaitu yang pertama, dalil merupakan salah satu petunjuk yang penting dalam Islam. Karena dalil menjadi bukti untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian. Dalil digunakan untuk menghilangkan segala keraguan yang masih ada dalam diri manusia. Yang kedua, dalam Islam, dalil dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, dalil nakli yang adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Dua, dalil akli yang adalah pemikiran ulama. Tiga, proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, diantaranya dalam A. Quran surat Al-A'raf ayat 187 menjelaskan bahwa tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. B. Quran surat Al-Qari'ah dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Terima kasih kepada Rosmutika yang sudah menyampaikan kesimpulan. Untuk yang selanjutnya adalah refleksi ya. Menurut kalian yang diperoleh dari mempelajari iman pada hari akhir ini ya, dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Silakan. Manfaat yang diperoleh adalah saya semakin meyakini akan adanya hari akhir, sehingga bisa memotivasi, bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir. Ya, tepuk tangan. Kemudian yang selanjutnya, menurut kalian kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pelajari iman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Silakan. Iman masih perlu naik sehingga ibadah ada masanya semangat dan ada masanya kalah. Untuk yang selanjutnya ya adalah tes atau penilaian untuk mengetahui sejauh mana kalian mendapatkan hasil dari pembelajaran hari ini ya. Silakan dikerjakan nih soal-soalnya. Silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Udah semuanya? Silakan untuk KM dikumpulkan kunci jawabannya. Insya Allah nanti jawaban kalian ya tentang evaluasi hari ini Bapak akan periksa malam dan insya Allah besok akan Bapak bagikan pada kalian hasilnya. Kemudian untuk yang selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas periode hari akhir dan hikmah beriman pada hari akhir. Nah, tugas kalian di rumah atau misalkan kalian ada jam kosong ya, silakan kalian baca-baca tentang periode hari akhir dan hikmah beriman pada hari akhir. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa.
untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan Mukti ditutup dengan doa bersama-sama. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini,